Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 subkelompok B akan memaparkan rangkuman materi modul agenda 2 yang meliputi 7 materi berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan memiliki definisi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya responsif, kualitas, dan kepuasan. Afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. ASN profesional memudahkan birokrasi, mental melayani mulai dari yang kecil, mulai sekarang juga, dan mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak selanjutnya yaitu akuntabilitas, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas. 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan membayar pajak yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Kompeten adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasarkan
tetap sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kompeten memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas yang diberikan. Dan dengan kata kunci, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Dan dengan afirmasi, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Guru dapat mengikuti seminar, diklat, kemudian pelatihan lainnya untuk mengembangkan kompetensi diri yang ada pada dirinya. Berikutnya adalah standar kompetensi ASN. Sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN meliputi 1. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Contohnya adalah kemampuan guru dalam merancang dan membuat RPP. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Artinya, sebagai pegawai kita harus membuktikannya secara real atau nyata. Contohnya adalah kemampuan guru untuk membuat pembelajaran dan suasana kelas menjadi kondusif. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengamalan atau pengalaman interaksi dengan masyarakat majemuk. Contohnya adalah kemampuan seorang guru untuk berinteraksi baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama rekan kerja dan juga dengan sesama orang tua murid. Harmonis merupakan sikap saling peduli dan menghargai setiap orang, apapun latar belakang, dengan tanpa membedakan suku, ras, dan juga agamanya. Salah satu penerapan nilai dasar harmonis adalah memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat rekan kerja dalam kegiatan rapat kenaikan kelas di sekolah. Mengapa kita harus menciptakan suasana harmonis agar lingkungan kerja kita terasa nyaman sehingga kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman sejawat dalam meningkatkan produktivitas layanan yang berkualitas dan juga optimal. Peran ASN dalam nilai dasar harmonis. Yang pertama adalah posisi ASN sebagai aparatur negara harus bersikap adil dan juga netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan juga transparan. Yang kedua, ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. ASN juga harus memiliki sikap toleransi atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ASN juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan juga dalam membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, ASN menjadi figur teladan di lingkungan masyarakatnya. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal juga berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri. Definisi loyal juga sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyal dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku sebagai berikut.
memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci dari loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Dan memiliki kalimat afirmasi, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terdapat beberapa ciri karakteristik yang dapat digunakan untuk mengukur loyalitas, antara lain 1. Taat pada peraturan. 2. Bekerja dengan integritas. 3. Tanggung jawab pada organisasi. 4. Kemauan untuk bekerja. 5. Rasa memiliki yang tinggi. 6. Hubungan antara pribadi. 7. Kesukaan terhadap pekerjaan. 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Nilai-nilai dasar ASN selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi, maka akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat bertahan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungannya, sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjalinnya keberlangsungan kehidupan. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam menghadapi perubahan. Maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu adaptif sebagai nilai budaya ASN. Yang pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawai harus tetap berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama, share vision. Yang ketiga, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan, atau mental model. Yang keempat, pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya, team learning. Dan yang kelima, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau system thinking. 5 disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan mempraktekkan kelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapatkan pengetahuan baru. Tanpa pengetahuan yang selalu diperbaharui, maka organisasi cenderung menggunakan pengetahuan lama atau kadaluarsa yang justru akan menjadi racun bagi organisasi tersebut. Kolaboratif merupakan serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, berbagi tanggung jawab dan sumber daya.
Kolaboratif juga dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas untuk membangun kerjasama yang sinergis yang berpedoman pada panduan perilaku, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai-nilai dasar ASN kolaboratif memiliki kata kunci, kesediaan bekerja sama, dan sinergis untuk hasil yang lebih baik. Dan memiliki kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah ada 5. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas dan publik. Sedangkan faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah adalah 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi dan dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas.